Oke? Oke? Gimana? Kamu mute punya kamu. Kamu mute punya kamu sayang maksudnya. Oke, bentar. Mute live-nya aja. Aku tuh nggak biasa live, jadi aku bingung nih. Gimana dong sobat kreatif? Ada di pilihan atasnya ada tanda mic, itu buat mute. Oh iya? Oke. Nah, aku ceritain ya, Dear Love itu true story atau gimana? Aku bisa bilang true story sih, karena Dear Love ini diciptain sama sahabat aku. Kita tuh udah 5 tahun sahabatan, dia teman kuliah aku. Nah, terus dia nyiptain lagu ini emang terinspirasi dari cerita-cerita aku yang selama ini aku ceritain ke dia, dan bagaimana dia melihat cara aku kalau aku mencintai orang lain. Soalnya menurut teman-teman aku tuh dikategorikan orang yang bucin karena love language aku tuh kayak hampir semua, cuma yang dominan itu act of service, word of affirmation, terus gift, baru physical touch gitu. Jadi kalau orang lihat aku tuh bisa yang kayak bisa serve pasangan aku banget, atau bukan pasangan aja sih, kayak orang yang aku sayang gitu. Kayak misalnya aku pijitin dia, aku masakin dia, terus aku juga orangnya nggak gengsi untuk memuji. Jadi aku bisa yang kayak memuji prestasinya, bener-bener bilang betapa aku bangganya sama dia. Terus aku juga gift juga kan, jadi aku bisa ngasih-ngasih. Jadi orang tuh kalau ngeliat dari luar kayak ngelihatnya aku tuh bucin banget sama orang yang aku sayang. Nah, dari situlah si sahabat aku ini menulis Dear Love. Bagaimana aku tuh bisa ngerasain atau punya cinta yang begitu besar, tapi aku nggak masalah orang itu mau ngasih balik atau enggak. Dan intinya aku sama orang tersebut akan kayak ya udah akan ada terus buat dia, apapun statusnya, apapun posisi kita, cuma kapanpun dia butuh aku pasti akan ada. Jadi Dear Love itu tentang itu sih, dan memperlihatkan bahwa ya sebagaimana susahnya perjalanan cinta atau relationship atau friendship, kalau misalnya cinta itu menang dari ego, pasti semuanya akan bisa jalan gitu. Nah, kamu bisa unmute. Setiap kamu ngomong, kamu bisa unmute. Unmute dulu. Oh my god, aku lupa karena aku nggak biasa live ya. Aku biasanya on air, jadi aku nggak tahu. Kayaknya aku harus sering-sering live ya abis ini sobat kreatif. Tapi by the way, ini single pertama yang dirilis di 2022 atau gimana? Single kedua ya? Yap, single pertama. Single pertama, oke. Single pertama yang dirilis di 2022. Ada berapa single yang pengen dirilis di tahun ini? Sebenarnya di Agustus ini aku akan rilis satu single lagi yang sebenarnya itu adalah soundtrack film aku yang akan tayang. Jadi nanti aku akan tayangin film aku di 18 Agustus ini. Terus aku ngisi soundtracknya. Jadi aku akan keluarin single lagi sebagai official soundtrack film 12 cerita Kiat Anggana. Dan doain semoga di akhir tahun ini mungkin aku juga bisa keluarin single juga, karena punya satu lagu lagi sama di sahabat aku. Terusannya Dear Love. Oke, terusannya dari Dear Love ini masih seputar perbucinan atau gimana? Sebenarnya aku seneng banget ngerilis lagu tuh kalau ada ceritanya. Kayak waktu dulu juga aku bikin lagu sama Vidi, itu juga Tak Bisa Bersama, terus lanjut ke single aku Apalagi yang sama Dirianto, abis itu lanjut lagi ke Tulisan Cinta aku yang sama Vidi. Jadi kayak 3 lagu itu jadi cerita. Nah sama Dear Love sama lagu yang satu lagi juga pengen jadi cerita, cuma apa ceritanya kita lihat aja nanti ya. Oke, jadi masih ditungguin ya sahabat kreatif ya gimana ceritanya. Tapi by the way, yang barengan sama Vidi sama Mas Andirianto, aku juga suka banget sama lagu-lagu itu. Aku tuh kayak sering muterin lagu itu loh sahabat kreatif. Kayaknya ini banget ya, soundtrack patah hati banget gitu. Kayak pas banget gitu ya. Dan itu yang bagian kayak gini loh, kayak ada yang bagian yang lagi patah hatinya, terus sekarang bagian yang falling in love-nya banget gitu kan. Kayak ada seasonnya kali ya, ada seasonnya ya. Kayak gitu ya, seru nih, ya, seru. Selama ini aku selalu ngerayain patah hati, tapi aku lupa ngerayain rasa bahagia dan rasa cinta gitu. Jadi aku juga pengen rasa cinta yang aku rasain, yang seneng-seneng, yang bahagia-bahagia juga harus dirayain lewat karya gitu. Oke, jadi nggak cuma rasa sedih aja lah kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat-lihat sih banyak orang yang berpikir kalau lagu-lagu sedih itu lebih banyak yang denger. Kata orang sih gitu ya. Iya sih. Lebih banyak yang suka lagu-lagu sedih.
nyanyiin sesuatu yang relate atau yang relate pas lagi sakit hati gitu ya. Mungkin kalau jatuh cinta dengerin lagu kali, nggak ada bahan galau, nggak ada bahan gitu kan, dengerin lagu gitu. Ya cuma nggak apa-apa juga sih, kayak ya udah banyak banget kan lagu-lagu patah hati di luar sana. Ya udah, aku walaupun lebih banyak yang denger patah hati gitu misalnya kata orang-orang, tapi ya aku pengen punya lagu kekayaan untuk kita gitu. Oke, jadi ada ininya ya, ada masanya juga.